merintis bagaimana humas di Kanwil ini segala-galanya yang nikmat itu berada di Kanwil. Terkait dengan layanan haji, garda terdepannya ini adalah humas ini, Bapak. Kalau tidak ada humas, kita nggak akan tahu bagaimana wajah dari Kementerian Agama yang akan datang. Karena mereka inilah yang menyebarkan berbagai informasi kebaikan untuk ditular-tularkan informasi itu kepada masyarakat, kepada halayak. Dan kita tidak ada sifatnya parsial Islam, tidak. Mohon maaf tadi kami tidak. Itu ada. Ya. Saya ulang. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Pitek Tongten, Rahayu, Rahayu dan Bapak dan Ibu yang kami bisa dicatat dan bisa diimplementasikan Bapak PRT dan Ibu bahwa humas ini adalah sebuah sarana yang strategis untuk menjaga marwah Kementerian Agama. Dan tentu saja kami berharap yang kami walaupun setengah jelek ini atau humas yang lain bisa laksanakan di Batu. Sekali lagi kami sampaikan, Batu adalah kota yang penuh dengan nuansa wisata dan rata-rata per hari kunjungan itu tidak lebih dari 10.000. Humas untuk terus semangat dan jadikan tempat pengabdian kita yang terbaik adalah Kementerian Agama, dan terus kawal kebijakan agama dengan pemerintahan yang berimbang yang membicarakan yang positif. Mulai dari TikTok, saya juga melihat itu TikToknya terkadang Humas ini adalah merupakan performa Kementerian Agama. Artinya kalau ingin melihat Kementerian Agama itu lihatlah humasnya. Artinya peran publikasi itu berada di tangan jenengan. Ini. Dan kata kunci bahwa apa yang disampaikan itu maknanya seperti ini itu juga jenengan. Jadi jangan sampai ada multiple realities. Faktanya satu, tapi maknanya banyak. Faktanya kudunya merah, tapi ternyata di sini jadi pendukung Ganjar. Itu. Padahal keinginan jenengan bahwa kita ingin menunjukkan keberanian kita untuk menyampaikan secara tuntas. Jadi itu, jadi multiple realities itu bahwa faktanya satu, tetapi maknanya banyak. Ini kemarin ngaji di halal-bihalalnya Kementerian Agama Jawa Timur. Salah satunya disampaikan adalah multiple realities. Oleh karena itu, dengan harus hati-hati dalam menyampaikan itu supaya tidak multitafsir. Nah ini, jadi bahasanya harus tugas tepat, tidak boleh menggunakan bahasa multitafsir. Apalagi kemudian fragmented information, informasi yang kemudian dipotong-potong. Gimana Gus Menteri kemudian dihabisi oleh media pada saat menyampaikan apa kemarin itu yang hanya dipotong pada bagian yang ingin dipelintir. Toa, tentang toa. Banyak sekali. Oleh karena itulah hal-hal ini yang harus kita jaga. Hal ini yang harus kita amankan. Maka para humas ini harus benar-benar yang saya katakan tadi dekat dengan pimpinan. Pak, maksudnya ini apa? Kalau ada informasi yang kemudian di situ ada basic pemahaman yang tidak utuh, nah ini harus dengan sampaikan, nggak boleh tidak. Karena untuk menjaga apa? Menjaga marwah kehormatan pimpinan itu jenengan. Oleh karena itulah pemberitaan itu harus seperti itu. Gini, apalagi di era saat ini ada kekuatan yang luar biasa dari teknologi informasi yang kemudian anak-anak muda kita ini ada yang dikatakan 3 kelompok rentan, mereka diabaikan, mereka dipinggirkan, tapi begitu muncul menjadi masalah. Contoh kasus Lampung, siapa yang menganggap itu? Siapa sih yang di Lampung sekarang anak muda? Siapa yang menganggap mana itu kemudian menjadi masalah? Tidak ada.
karena nggak dianggap ya. Tapi begitu pemberitaannya menggigit, jadi masalah betul di sana. Sehingga saat ini pejabat di Lampung itu tidak hanya sekedar dilihat pada aspek kinerja, tapi kekayaannya di mana, apa yang dimiliki. Eselon 2 kemudian kekayaan seperti itu, dari mana uangnya? Loh, coba bayangkan. Oke. Siapa berpikir yang menjatuhkan reputasi Kementerian Keuangan itu adalah gara-gara anaknya, bukan bapaknya yang bekerja di Kementerian Keuangan. Ada 3 kelompok rentan, 1 anak muda, 2 orang miskin, 3 apa tadi itu? Saya lupa. Historis, orang yang tidak kemudian dipikirkan pada aspek itu. Ini yang kemudian kita itu kemudian tidak boleh yang meminggirkan informasi yang kemudian dianggap tidak berguna. Tapi bagaimana kita mengolah informasi itu? Ini bagaimana mengolah informasi itu? Ini. Oleh karena itulah, dengan sangat kepada para perantau humas ini. Jadi saya itu tidak pernah berada di humas, tapi pada saat ketika Subak itu di Malang, sebelum Subak itu sudah banyak menangani tamu dari Jakarta. Begitu Bandara Abdurrahman saya dibuka itu, beliau-beliaunya itu sering tidak mengkomunikasikan dengan wilayah, tapi langsung dengan Kabupaten Malang, Pak Dirjen. Nah, tapi informasi yang bersifat tidak formal juga penting. Ini, oleh karena itulah pesan kami juga tidak hanya sekedar dengan bagaimana menampilkan Kementerian Agama, tapi juga pemikiran-pemikiran cerdas, pemikiran-pemikiran cerdik itu dibutuhkan. Ini termasuk juga komunikasi antar instansi dan sebagainya. Sampai kita tadi adalah performance, bagaimana performance secara fisik kita, cara berpakaian kita, kemudian performance kedua bagaimana linguistik kita, bahasa kita. Kemudian performance kita bagaimana akhlak kita yang paling penting di sini juga. Ini kadang-kadang ada humas itu lebih mementingkan performance dirinya daripada menampilkan pimpinan. Apa itu? Saat mengambil gambar itu lebih fokus jenengan daripada pimpinan. Ini jangan merusak sistem, jangan merusak forum. Tampilan bagaimana kita, diri kita dibawakan, bahasa juga penting, tapi akhlak juga penting. Ini. Oleh karena itulah sekali lagi jenengan adalah merupakan etalase Kementerian Agama bagaimana ditampilkan. Maka tolong hal-hal yang ya tidak hanya sekedar pemberitaannya, isinya, tapi diri kita juga diperhatikan. Ya, meskipun ini saya juga mikir tadi itu, kalau pengadaan ini menjadi swadaya, nah ini kan ya dosa. Ya, itu untuk kemudian menitipkan Kementerian Agama. Bahkan mohon maaf, beberapa teman itu kalau mau menyampaikan berita itu kadang dikirim ke saya. Ya, baru 2 hari jadi PLT, Pak Anam mau dikoreksi nih. Kalau ini saya tampilkan kemudian merusak moodnya pimpinan juga. Nah, gimana caranya? Ya harus tahu. Ya, pada saat kapan harus berada di sini beliau untuk mengkonfirmasi berita. Pada saat mana kemudian harus tidak berada di sini beliau untuk memberikan rasa nyaman dan juga privasi. Nah, itu maka harus itu dihargai dan tidak. Maka itu yang membangun adalah jenengan. Yang membangun adalah para humas dan protokol ini. Ya, Kementerian Agama itu tidak begitu dihargai karena kita datang sendiri. Rakit datang sendiri. Nah, judulnya enggak isi. Tapi kadang-kadang ada seseorang yang memang nggak mau seperti itu, maunya jalan dewi, berangkat sendiri. Nanti di sana beritanya wis urusan humas sih, Tapi setelah kita lihat, setelah kita coba untuk komunikasikan itu, ternyata itu bagian dari menjaga image seorang pimpinan. Ada kelengkapan birokrasi yang kemudian melekat pada pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati,
sekali lagi era saat ini adalah era anak muda, yang kemudian tadi mereka adalah kelompok rentan yang kemudian bahkan tidak diperhatikan. Ya, siapa sangka kemudian banyak cerita dari beberapa teman itu, anak-anaknya tiba-tiba ini cerita langsung yang sudah saya dengar dari, artinya bahwa kita jangan sampai menganggap kelompok-kelompok rentan ini mereka yang kemudian masuk dalam kelompok Ustadz Afid, jangan. Jadi kelompok yang dilemahkan jangan, tapi tetap konteks mereka mengkritik dan sebagainya itu ya bukan diapresiasi tidak, tapi perlu diperhatikan apa kritiknya, bagaimana solusinya kalau memang itu ada. Jadi yang terakhir terkait dengan PPID itu bagaimanapun ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi kita banyak direpotkan pada saat ada LSM yang minta data ke kita terkait hal-hal yang sensitif. Contoh terkait dengan lelang pekerjaan, kemudian siapa pemenangnya, dokumennya seperti apa, maka itu menjadi hak mereka untuk minta dokumen. Nah, mekanismenya seperti apa kalau kemudian ini dilakukan? Maka kita harus tahu bahwa ada dokumen yang dikecualikan dan ada dokumen yang tidak dikecualikan. Nah, dokumen yang dikecualikan itu adalah dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan kita. Kalau sudah dikecualikan dan dilaporkan kepada tim daerah, DPD daerah, apa istilahnya, atau komisi penyiaran, KPI, komisi penyiaran KPID. Informasi dan data itu dilaporkan ke sana, maka akan menjadi catatan di sana kalau ada orang yang melaporkan, kemudian sengketa, dan sengketa itu sudah kita laporkan ke sana, maka mereka kita akan memiliki kekuatan hukum untuk mengecualikan. Tapi kalau belum ada itu, maka nanti akan ada sengketa terkait dengan data yang diminta. Ya, nah ini jadi masalah itu. Masalahnya itu kita tersita waktu kita, energi kita, pikiran kita, semua akan tersita ke sana. Meskipun secara administratif itu nanti tidak akan berdampak kepada apapun, tapi melayani aspek yang kemudian menjadi hak mereka untuk bisa mendapatkan informasi itu menjadi kewajiban bagi kita. Oleh karena itulah ada materi yang cukup bagus yang diberikan oleh mereka juga praktisi dan juga ahlinya terkait dengan itu.